Bayangkan ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhmu, sesuatu yang ukurannya terlalu kecil untuk kamu lihat. Ia tidak punya gigi, tidak punya cakar, bahkan tidak punya otak, tapi ia bisa mengubah perilaku inangnya. Pada tikus, parasit ini dapat mengurangi respons terhadap rasa takut terhadap kucing. Hewan yang seharusnya menghindari predator, justru menjadi lebih berani berada di tempat terbuka. Dan bagi parasit itu, perubahan kecil tersebut bisa menentukan hidup dan mati. Karena ketika tikus dimakan kucing, parasit akhirnya mencapai tempat yang memang ia butuhkan. Usus kucing, di sanalah siklus hidupnya berlanjut. Namanya Toxoplasma gondii, parasit mikroskopis yang mampu menginfeksi berbagai hewan berdarah panas, termasuk manusia, dan yang membuatnya semakin menarik. Sebagian besar orang yang terinfeksi bahkan tidak pernah menyadarinya. Jadi, apa sebenarnya Toxoplasma gondii? Bagaimana parasit ini bisa memengaruhi perilaku tikus? Dan pertanyaan yang jauh lebih sulit, apakah manusia juga bisa terpengaruh? Untuk menjawabnya, mari kita mulai dari parasitnya. Inilah Toxoplasma gondii, sebuah protozoa parasitik yang hidup di dalam sel. Tubuhnya sangat kecil, namun secara biologis, ia memiliki strategi yang luar biasa kompleks. Toxoplasma dapat menginfeksi berbagai hewan berdarah panas, burung, tikus, dan manusia. Tetapi ada satu hewan yang memegang posisi istimewa dalam siklus hidupnya, kucing. Kucing adalah apa yang disebut sebagai inang definitif. Di dalam usus kucing, Toxoplasma dapat melakukan reproduksi seksual. Hasilnya adalah struktur yang disebut okista. Okista kemudian keluar bersama kotoran kucing, dan disinilah perjalanan parasit itu berubah. Karena okista dapat mencemari lingkungan, tanah, air, atau makanan. Dalam kondisi yang sesuai, okista dapat bertahan di lingkungan selama waktu yang lama. Kemudian, hewan lain dapat menelannya, dan ketika itu terjadi, Toxoplasma kembali masuk ke tubuh inang baru. Tetapi parasit ini tidak sekadar ingin hidup, ia memiliki satu tujuan biologis yang jauh lebih spesifik, kembali ke kucing. Dan untuk itu, ia membutuhkan perantara. Dan salah satu perantara terbaiknya adalah tikus. Ketika seekor tikus menelan material yang mengandung Toxoplasma, parasit masuk ke tubuhnya, ia kemudian menyebar. Dan sebagian parasit akhirnya mencapai sistem saraf pusat. Di otak, Toxoplasma dapat membentuk kista jaringan. Disinilah ceritanya menjadi jauh lebih menarik, karena pada tikus, infeksi Toxoplasma telah dikaitkan dengan perubahan pada perilaku tertentu. Dalam eksperimen yang disebut Elevated Plus Maze, tikus ditempatkan pada sebuah alat dengan area tertutup dan area terbuka. Bagi tikus normal, area terbuka adalah tempat yang membuat mereka enggan berada di sana. Mereka cenderung mencari perlindungan. Tetapi, pada tikus yang terinfeksi, respons terhadap lingkungan terbuka dapat berubah. Mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu menjelajah area yang biasanya dihindari. Ini bukan berarti tikus tiba-tiba menjadi berani seperti manusia. Yang berubah adalah respons perilakunya terhadap risiko dan rasa takut. Dan secara evolusioner, perubahan itu masuk akal. Karena Toxoplasma membutuhkan kucing, bukan sekadar mamalia lain. Kucing. Jadi, jika parasit berada di dalam seekor tikus, cara paling efektif untuk kembali ke kucing adalah membuat tikus tersebut lebih mungkin bertemu predatornya. Dengan kata lain, parasit tidak perlu mengendalikan setiap gerakan tikus. Ia hanya perlu mengubah satu hal penting, respons tikus terhadap bahaya. Sedikit lebih berani, sedikit lebih aktif, sedikit lebih mungkin terlihat. Dan dalam ekosistem, perubahan kecil seperti itu bisa memiliki konsekuensi besar. Tikus bertemu kucing, kucing memakan tikus, dan Toxoplasma kembali ke tempat reproduksi seksualnya. Siklus pun berulang. Inilah salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana parasit dapat memengaruhi perilaku inangnya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit. Kalau Toxoplasma bisa mengubah perilaku tikus, bagaimana dengan manusia? Untuk menjawabnya, kita harus melihat bagaimana manusia terinfeksi. Pada manusia, Toxoplasma dapat masuk melalui beberapa jalur. Pertama, menelan okista dari lingkungan yang telah terkontaminasi. Misalnya, tanah, air, atau makanan yang terkontaminasi kotoran kucing. Kedua, memakan daging yang mengandung kista jaringan dan tidak dimasak dengan baik. Dan ketiga,
Infeksi dapat ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan. Namun ada sesuatu yang sering membuat toksoplasmosis sulit dikenali. Pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat, infeksi seringkali tidak menimbulkan gejala, atau gejalanya sangat ringan. Seseorang bisa terinfeksi dan tidak pernah tahu. Pada pasien dengan gangguan imunitas tertentu, seperti high CPH yang tidak terkontrol, atau setelah transplantasi organ, toksoplasma dapat mengalami reaktivasi dan menyebabkan toksoplasmosis cerebral. Infeksi dapat menimbulkan lesi dan peradangan di otak. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, kebingungan, kejang, gangguan neurologis, dan pada kasus berat, dapat mengancam nyawa penderitanya. Video yang kita lihat menunjukkan salah satu manifestasi neurologis yang dilaporkan pada kasus toksoplasmosis cerebral, yaitu Holmes tremor. Tremor yang muncul terutama ketika seseorang mencoba melakukan gerakan. Jadi, parasit yang pada sebagian besar orang mungkin tidak pernah menimbulkan gejala, pada kondisi tertentu dapat menjadi infeksi otak yang serius. Dan itu membawa kita kembali pada satu hal, yaitu otak. Karena ternyata bukan hanya manusia yang dapat mengalami gangguan neurologis. Pada tikus yang mengalami infeksi kronis, para peneliti juga menemukan perubahan pada fungsi motorik dan perilaku. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perubahan pada keseimbangan, koordinasi, dan pola gerakan. Tetapi disinilah kita harus berhenti sejenak, karena mudah sekali membuat satu kesimpulan, yaitu toksoplasma mengendalikan otak. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Toksoplasma bukan remote control. Ia tidak mengendalikan setiap gerakan tikus seperti seseorang memegang joystick. Yang terjadi adalah interaksi antara parasit, sistem saraf, sistem imun, dan jaringan otak inangnya. Dan justru karena mekanismenya kompleks, para ilmuwan masih terus mempelajarinya. Namun ada satu pertanyaan yang membuat penelitian ini menjadi jauh lebih menarik. Kalau perubahan perilaku bisa terjadi pada tikus, apakah sesuatu yang serupa juga terjadi pada manusia? Sejumlah penelitian pada manusia memang menemukan hubungan antara infeksi toksoplasma dan beberapa perubahan perilaku atau neurologis. Ada penelitian yang mengaitkannya dengan perbedaan dalam pengambilan risiko, reaksi terhadap bahaya, bahkan risiko kecelakaan lalu lintas. Beberapa studi juga melaporkan perubahan tertentu dalam karakteristik kepribadian, dan disinilah judul, seperti parasit yang mengendalikan pikiran. Terdengar sangat menarik, tetapi sains tidak sesederhana itu. Bukti tersebut belum cukup untuk mengatakan bahwa toksoplasma mengendalikan perilaku kita. Sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan atau korelasi, bukan bukti bahwa parasit secara langsung menyebabkan perubahan tersebut. Karena perilaku manusia dipengaruhi oleh terlalu banyak faktor, genetik, lingkungan, pendidikan, stres, kondisi sosial, dan tentu saja banyak faktor biologis lainnya. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang terinfeksi toksoplasma akan menjadi lebih agresif, lebih ceroboh, atau lebih berani. Itu belum terbukti. Namun justru ketidakpastian inilah yang membuat toksoplasma menarik. Karena sebuah parasit mikroskopis ternyata mampu berinteraksi dengan sistem saraf inangnya dengan cara yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dan kemudian ada satu fakta lain yang membuat semua ini terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Seberapa banyakkah manusia yang terinfeksi? Toksoplasma bukan parasit langka. Infeksinya tersebar luas di seluruh dunia. Estimasi prevalensi berbeda-beda antar negara dan wilayah. Dan di Indonesia, sebuah meta-analisis yang menggabungkan 56 studi memperkirakan bahwa sekitar 60,06% populasi pernah terpapar toksoplasma. Angka ini bukan berarti 60% orang Indonesia sedang sakit. Justru sebaliknya, sebagian besar infeksi pada orang sehat tidak menimbulkan gejala berat. Tetapi angka tersebut menunjukkan betapa luasnya paparan terhadap parasit ini. Bayangkan, orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, tetangga, dan mungkin kita sendiri bisa saja pernah terpapar toksoplasma tanpa pernah menyadarinya, dan itu membawa kita kembali ke awal cerita. Sebuah parasit yang sangat kecil yang dapat hidup dalam tubuh selama bertahun-tahun, yang membutuhkan kucing untuk menyelesaikan siklus hidupnya, dan yang pada tikus dapat mengubah respons terhadap rasa takut. Toksoplasma Gandhi mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, tetapi cukup mengganggu di alam. Kendali tidak selalu terlihat,
Kadang, ia tidak datang dalam bentuk predator besar, tidak datang dengan taring, tidak datang dengan cakar. Kadang, ia berukuran mikroskopis. Ia masuk ke dalam tubuh, menetap di jaringan, berinteraksi dengan sistem imun, dan dalam kasus tertentu, bahkan dapat memengaruhi sistem saraf. Pada tikus, kita memiliki bukti bahwa infeksi dapat mengubah respons terhadap rasa takut pada manusia. Ceritanya jauh lebih rumit, dan sampai hari ini kita belum bisa mengatakan bahwa Toxoplasma benar-benar mengendalikan pikiran manusia. Mungkin itulah bagian paling menarik dari semuanya, karena masih ada banyak hal yang belum kita ketahui. Seberapa jauh parasit ini dapat memengaruhi otak? Apa yang sebenarnya terjadi pada neuron? Dan mengapa satu inang menunjukkan perubahan, sementara yang lain tidak? Semakin kita mempelajari Toxoplasma, semakin jelas bahwa hubungan antara parasit dan inangnya bukan sekadar hubungan antara penyakit dan pasien. Ini adalah hubungan biologis yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Dan mungkin kita tidak selalu sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Karena terkadang, makhluk paling kecil memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi, menurutmu, apakah Toxoplasma hanya sebuah parasit yang kebetulan mampu mengubah perilaku tikus? Atau mungkinkah penelitian di masa depan menemukan pengaruh yang lebih besar pada manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi.